ilmuk wa hatta bi qalamuk wa ahsa kitabuk warḍum an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa anit tabi'in wa tabi bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya Allah zat yang pantas kita puja dan puji, hanya Allah yang kita sembah, yang hanya Allah kepadanya kita mohon pertolongan dan petunjuk. Semoga pada malam hari ini curahan rahmat dari langit untuk kita semua, sehingga memberkahi acara yang penuh sakral ini, yang penuh hikmat ini, untuk memulai sesuatu yang baik dengan yang baik, memulai sesuatu pernikahan yang telah disunatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memulainya dengan sesuatu yang baik, yaitu pengajian mengagungkan asmanya Allah. Mudah-mudahan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita selalu mengiringi dan mencatat sebagai amal ibadah yang Allah ridho padanya. Amin ya rabbal alamin. Juga selawat beriring salam kepada manusia yang sempurna, yang kita ikuti segala titah dan sabdanya serta semua petunjuk-petunjuknya untuk membawa kita pada keselamatan di dunia dan akhirat. Dan semoga kitalah kelak yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Haryo yang saya hormati, serta bapak-bapak yang ada di luar, juga ibu-ibu yang dirahmati Allah pada malam hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang betul-betul bersyukur atas segala limpahan, sehingga kita bisa berkumpul di sini, dari yang tidak mengenal menjadi kenal, dari yang jauh menjadi dekat, dengan satu tujuan untuk beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kita, mengagungkan namanya. Dan sesungguhnya hadirnya kita di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah untuk mendoakan anak kita, Destiani, putra putri dari Bapak Haryo Budiawan, yang pada tanggal 22 hari Sabtu esok akan memulai kehidupan baru, seperti tadi disebut oleh wakil dari keluarga, akan memulai hidup yang baru. Kenapa disebut hidup baru? Karena memang sesungguhnya nanti Mbak Destiani ini akan melihat bahwa segalanya akan berubah, terjadi pergeseran tanggung jawab. Yang dulu tanggung jawab dari ayahanda tercinta Bapak Haryo Budiawan, kemudian bergeser tanggung jawabnya kepada suaminya, yaitu Mas Kevin Ramadan. Tanggung jawab ini enggak mudah, tidak gampang. Kalau dari kecil Mbak Destiani ini diasuh dengan segala jerih payah orang tua, apapun yang terbaik diberikan, bahkan apa yang akan kita makan bagi orang tua akan diberikan kepada anaknya. Dengan keringat darah dibesarkan, dididik, pokoknya semua yang terbaik untuk anaknya. Maka perpindahan ini tentulah bukan hal yang mudah, kecuali kalau kita berserah kepada Allah dan selalu memohon pertolongan kepada Allah. Mbak Destiani ini di dalam surat Az-Zariyat ayat 45, Allah telah menggaransi atau Allah telah menyebutkan kekuasaannya bahwa sesungguhnya jodoh kita sudah ditentukan ribuan tahun sebelum kita diciptakan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sebegini banyaknya laki-laki, kenapa Mas Kevin yang akan menjadi suami dari Mbak Destiani? Dan begitu banyaknya wanita di luar sana, kenapa Mbak Destiani yang dipilih oleh Mas Kevin? Padahal itu bukanlah kebetulan. Sesungguhnya semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum kita diciptakan. Maka hanya orang bodohlah yang mengatakan bahwa soal jodoh itu adalah urusan manusia.
Karena sesungguhnya jodoh itu betul-betul hak prerogatifnya Allah, ada di tangan Allah, sudah tercatat. Seperti tadi disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya segala sesuatu sudah diciptakan berpasangan. Segala sesuatu sudah diciptakan berpasangan, sudah dalam catatannya Allah, sudah disebutkan siapa jodohmu, kapan matimu, berapa rezekimu, semua sudah dalam aturannya Allah, sudah dalam ketetapannya Allah. Dan sekarang kita saksikan kemahakuasaannya Allah, bahwa tadi segala sesuatu telah diciptakan berpasangan supaya kita berpikir, supaya kita mengagungkan kekuasaan Allah. Sesuatu ini sudah diciptakan berpasangan. Pasangan itu bisa di dunia maupun di akhirat. Jadi bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan. Loh, kenapa sampai meninggal dia belum punya pasangannya? Itu kan menurut kebodohan kita, keterbatasan ilmu kita. Kalau Allah sudah mengatakan bahwa segala sesuatu berpasangan, pasti berpasangan. Yang belum berjodoh di dunia, mungkin juga di akhirat. Nah, beginilah keadilan dan keindahannya, kekuasaannya Allah. Di dalam surat Ar-Rum maaf saya lupa ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min ajwaji litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Garansi dari Allah. Garansi dari Allah, Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwa dikatakan tanda-tanda kekuasaannya Allah, diciptakannya manusia, perempuan dan laki-laki untuk menjadi suami istri. Jadi Allah menggaransi dalam ayat tersebut, dalam surat Ar-Rum tersebut, bahwa diciptakannya kita sebagai pasangan, suami dan istri. Untuk apa? Litaskunu. Dengan kekuasaannya Allah menggaransi akan mengalirkan rasa sakinah di dalam hatinya, di dalam sehatinya. Mawaddah wa rahmah, juga mawaddah dan rahmah. Karena itu Mbak Distiani, kalau niat menikah itu untuk bahagia, kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Waktu dulu saya mau menikah, ibu saya bilang, kamu kira menikah itu surga ya? Seneng ya? Tahu nggak? Nikah itu tiang gantungan. Kalau kita pengen seneng, kita akan kecewa. Malah kayak rasanya digantung gitu. Jadi kalau seseorang ingin menikah, nanti bahagia ya, bisa berdua kemana-mana, bisa bercinta dan sebagainya, kita akan kecewa. Tetapi kalau nikah untuk beribadah kepada Allah, disitulah Allah katakan litaskunu ilaiha. Allah akan menjadikan dia tentram, tenang, dialiri dengan rezeki-rezeki yang dari arah yang tiada terduga, diberikan rasa kasih sayang dan saling membutuhkan. Dengan sakinah, mawaddah, rahmah, baru manusia itu bisa bahagia. Artinya apa? Sakinah, mawaddah, rahmah itu Allah yang memberikan karena kedekatan kita kepada Allah. Jadi niatkan nikah itu adalah untuk beribadah. Segala sesuatunya mulai saat ini bahwa saya akan beribadah kepada Allah. Maka pantaslah dikatakan bahwa nikah itu separuh agama. Maka sempurnakanlah. Artinya apa? Di dalam pernikahan banyak sekali sunnah-sunnah, pahala-pahala yang tidak didapatkan jika tidak menikah. Bayangkan yang dulunya haram, berpegangan tangan haram, berdekatan haram, bahkan berdua berkhalwat haram, bertatapan haram. Ketika menikah semuanya menjadi pahala.
menjadi pahala, boleh, sangat boleh, bahkan menjadi pahala. Menghidangkan air minumnya terhadap suami aja menjadi pahala. Semuanya menjadi pahala. Tapi ada juga yang tadinya yang tadinya halal menjadi haram gitu. Misalnya apa? Ya, yang tadinya kita bisa pergi sesuka hati halal, sekarang harus izin. Ya. Yang tadinya haram, misalnya tadi apa? Ya tadi yang tadinya halal kemudian banyak sekali menjadi haram gitu. Harus izin, harus patuh, harus melayani, harus saling cinta, harus saling mengemong dan sebagainya. Nah, untuk itu Mbak Destiani tidak ada pilihan lain kecuali kita mencontoh daripada pernikahan yang paling sempurna, pernikahan baginda Rasulullah SAW. Kalau kita mulai berpijak dari bagaimana rumah tangga Rasulullah, insya Allah kita akan selalu dibimbing dengan kebahagiaan, dengan ketenangan lahir batin, dan selalu merasa ada yang melindungi. Jadi bagaimana pernikahan Rasulullah? Pernikahan Rasulullah itu ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana Rasulullah itu begitu mengayomi, melindungi dan menjaga perasaan istrinya. Ini kebetulan Mas Kevin gak ada di sini. Nanti malam pertama tolong dibisikin ya. Ginilah pernikahan Rasulullah itu yang disebutkan sakinah, penuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Yaitu apa? Pokoknya sangat menjaga perasaan istrinya. Rasulullah itu manusia yang ibadahnya tiada tanding. Beliau sudah dijamin masuk surga, tetapi ibadahnya luar biasa. Sampai istrinya, ibunda kita Siti Aisyah, melihat sendiri bagaimana Rasulullah itu sholat sampai bengkak kakinya, padahal beliau dijamin masuk surga. Nah, kita yang belum dijamin masuk surga harusnya berusaha lebih daripada Rasulullah dalam beribadahnya. Rasulullah itu pada suatu hari Siti Aisyah memasakkan masakan yang lezat buat suami tercinta. Beliau mempersiapkannya dari pagi, dan ketika masakan itu dihidangkan, ibunda kita Siti Aisyah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Oh ya, hari ini kan suamiku puasa. Langsung berubah wajah dari Siti Aisyah itu, langsung berubah, ingin minta maaf kepada Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah yang memang dialirkan ilmu oleh Allah mendekati istri tercintanya, dibelainya istrinya dengan penuh kelembutan. Wahai Aisyah, hari ini saya tidak puasa. Artinya apa? Ibadah sunat bisa digagalkan untuk mengayomi atau membahagiakan istrinya. Padahal untuk ibadah sunat yaitu puasa bisa dengan izin Allah, dengan keridhaan Allah, boleh sangat boleh digagalkan atau buka puasa hanya untuk bisa menjaga perasaan istrinya yang sudah susah payah masak gitu. Ini kita yang belum dijamin surga kok tidak menjaga perasaan istrinya, mentang-mentang buat ibadah gitu, istrinya butuh pertolongan gitu, saya lagi puasa jangan ganggu gitu. Padahal Rasulullah sendiri mau dia berbuka puasa hanya untuk menjaga perasaan istrinya. Demikian juga pada lain waktu tiba-tiba Aisyah sudah kebingungan, tidak ada satupun bahan makanan di rumah untuk menyediakan Rasulullah makan. Aisyah sudah pucat,
dan beristighfar terus, ya Allah ampunilah aku sebagai istri tidak mampu menyediakan makanan untuk suamiku tercinta. Dan kembali lagi Rasulullah mendekati istrinya, wahai Aisyah istriku, sesungguhnya hari ini saya berpuasa. Nah, karena apa? Karena memang puasa sunnah itu boleh berniat siang sebelum kita makan. Jadi misalnya saat ini, pagi ini kita nggak ada makanan, terus tiba-tiba kita saya niat puasa, itu boleh kalau puasa sunat. Dan membatalkannya juga boleh, gitu. Membatalkan saya nggak jadi puasa karena ada undangan makan. Nah inilah seorang raja, seorang manusia yang sempurna, yang dieluk-elukan umat, yang menjadi panutan terhadap istrinya, begitu ngemongnya, gitu. Begitu menjaga perasaannya, begitulah sehingga Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, jadi Mbak Destiani dengan Mas Kevin, luruslah niat bagaimana menjadikan rumah itu sebagai surga. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang akan mendapatkan surga di akhirat apabila di dunia tidak mendapatkan surga. Setiap hari di rumahnya menjadi neraka, menjadi perang antara suami istri, omong-omongan kebun binatang keluar semua, maka rumah itu akan menjadi neraka. Dan orang-orang seperti ini pun tidak akan mendapatkan surga nanti di akhirat. Pada suatu hari bagaimana coba Rasulullah itu ibu-ibu kalau minum yang disediakan oleh istrinya, saya masih menceritakan tentang Bunda Siti Aisyah, walaupun istrinya itu banyak. Kalau minum selalu dia sisakan sedikit untuk istrinya. Gitu. Jadi kalau minum selalu disisakan sedikit buat istrinya. Coba bagaimana mesranya, bagaimana bahwa kasih sayang itu harus selalu dipupuk gitu. Selalu dipupuk, dibikin, dibina terus menerus. Tidak ada waktu-waktu luang setan masuk untuk menjadikan kita benci, marah, bosan terhadap pasangan hidup. Jadi sampai dengan akhir hayat Rasulullah itu kalau minum disisakan buat istrinya. Dan pada suatu hari Rasulullah minum air yang disediakan oleh istrinya. Cara minum Rasulullah juga menjadi contoh buat kita. Rasulullah kalau mau minum itu diambil, kemudian dilihat dulu barangkali ada lalat dan sebagainya. Ini sunnah. Kalau kita melakukan ini, maka minum kita berapa pahala yang akan kita dapatkan. Sunnah yang pertama kita lihat. Kemudian yang kedua kita baca doa. Yang ketiga, minum tidak boleh langsung habis, harus 3 kali tegukan paling tidak, dan tidak boleh bernafas di dalam gelas ini. Ini semua sunnah yang apabila kita lakukan kita akan mendapatkan banyak pahala. Berapa pahala dalam minum ini? Nah, kemudian Rasulullah minum seteguk, dipandanginya istrinya dengan senyum. Istrinya juga senang banget. Kemudian 2 tegukan, 3 tegukan, dan ternyata sampai habis minuman itu dihabiskan dihabiskan. Sehingga Aisyah langsung terkejut, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak seperti biasanya? Kenapa engkau tidak sisakan untukku sedikit? Apa kata Rasulullah? Sungguh minuman ini sangat lezat sampai aku lupa untuk menyisakan kepadamu. Kemudian Aisyah senang karena apa? Apa yang dilayani pada Rasulullah diterima dengan senang hati. Kemudian Aisyah membawa gelas itu ke dapur dan ternyata masih ada beberapa tetes di dalam gelas itu oleh Aisyah diminum. Dan terkejutlah Aisyah saat itu. Ternyata beliau keliru ngasih garam bukan gula. Gitu. Iya Rasulullah, maafkan saya, saya lupa ternyata yang saya berikan itu garam bukan gula. Maafkan saya Rasulullah.
Kata Rasulullah, wahai Aisyah, kenapa engkau minum? Kenapa engkau rasakan? Bukankah sudah aku habiskan supaya engkau tidak merasa bersedih hati dan merasa bersalah? Coba, alangkah indahnya, luar biasa rumah tangga Rasulullah yang perlu kita catat. Anas bin Malik, pembantu dari Rasulullah, 10 tahun mengabdi, belum pernah mendengar Rasulullah bersuara keras atau marah terhadap istri-istrinya. Apalagi kalau soal tentang pribadinya. Kalau tentang agama, misalnya istri-istrinya melanggar agama, baru Rasulullah marah. Tetapi kalau lain-lainnya, Rasulullah tidak pernah marah. Andai Rasulullah itu kesal terhadap salah satu istrinya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia mendekap istrinya. Dia mendekap sampai marahnya hilang. Sehingga istrinya sudah tahu, maafkan saya Rasulullah, pasti engkau sudah marah. Oh ya itu tadi, sekarang sudah enggak. Nah begitulah cara Rasulullah meredam kemarahan dirinya dan meredam kemarahan istrinya. Sampai pada suatu hari ya, bagaimana kita bisa mendapatkan suami yang ideal seperti ini ya. Ini baru sampai suami ya. Suami yang ideal. Pada suatu hari Rasulullah, giliran Siti Aisyah kembali menjamu para tamu Rasulullah. Aisyah yang sedari pagi sudah menghidangkan makanan-makanan untuk para tamu Rasulullah, tiba-tiba dikejutkan oleh ketukan pintu dari pembantunya istri Rasulullah yang lain bernama Saudah. Saudah ini salah satu istri Rasulullah yang pandai memasak gitu. Akhirnya ternyata pembantu Rasulullah itu membawa makanan. Pembantu dari Saudah itu membawa makanan untuk ikut menjamu tamu-tamunya Rasulullah. Timbul kecemburuan yang luar biasa dari ibunda kita, dan secara refleks disamplak makanan itu sampai piringnya pecah dan makanan itu berserakan. Marahkah Rasulullah di hadapan para tamu ini dengan kelakuan Siti Aisyah? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Dipungutinya makanan itu sampai akhirnya Aisyah tersadar diri dan merasa bersalah. Kemudian, ya Rasulullah, bagaimana cara aku menebus kesalahan ini? Tapi sebelumnya apa? Rasulullah sudah mengatakan kepada tamu-tamunya, Gorat umukum, ibu kalian sedang cemburu. Makanlah jika ibu kalian sudah terlihat cerah wajahnya. Coba ditenangkan para tamunya, bukan dijelek-jelekannya, tapi dikatakan ibu kalian sedang cemburu, jangan dulu makan sebelum Aisyah istrinya itu wajahnya cerah. Coba. Dan akhirnya apa? Rasulullah memunguti makanannya dan Aisyah merasa bersalah, ya Rasulullah, bagaimana cara aku meminta maaf tentang hal ini? Lalu dikatakan piring diganti dengan piring, hanya disuruh mengganti piring yang pecah. Nah, beginilah Rasulullah bagaimana bisa seorang suami itu selalu menenangkan istrinya. Karena seorang istri itu, kalau saya bilang sama suami itu, otak istri itu Pentium berapa ya? Semua akan dia ingat. Ya, seorang ibu tuh ingat kapan odol habis, kapan gula pasir habis, kapan bayar listrik, kapan sabun habis, semua dia ingat. Kalau suami hanya ingat beberapa hal, jadi seringkali pusing gitu. Terlalu banyak masalah-masalah selalu mengikuti dia. Misalnya anaknya sakit, ya. Besok misalnya anak sakit. Itu kalau istri meninggalkan anak, yang selalu diingat anak yang sakit. Anak saya sakit, saya pulang dulu ya. Saya pengen cepet-cepet pulang. Misalnya harus kerja, saya harus pulang. Yang diingat di dalam otaknya, anak saya sedang sakit di rumah. Kalau suami lain ibu-ibu, ketika melihat anak sakit dia prihatin, ya Allah anakku sakit, dibantu. Tapi nanti keluar rumah udah nggak ingat anak sakit. Ketika ditelepon, Pak kok belum pulang? Oh ya ini lagi banyak kerjaan. Kan si anak kita sakit Pak. Oh iya ya saya lupa, baru pulang. Tapi kalau istri akan selalu ingat. Maka disinilah peran daripada suami untuk selalu menjaga ketenangan batin daripada istri. Istri-istri yang selalu dibahagiakan oleh suaminya, yang selalu ditenangkan, yang selalu diayomi, yang selalu
dimaklumi, dimaafkan, dia akan lebih tenang dalam mendidik anak-anaknya. Istri yang mendapatkan kasih sayang yang luar biasa seperti ini dari suaminya, anak-anaknya akan menjadi berkualitas. Kita ibu-ibu merasakannya, kalau lagi nggak enak sama suami, anak juga kena. Minggir, mama lagi pusing, kan gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh. Pusingnya kita atau masalah kita dengan suami pergi dengan meninggalkan masalah akan berpengaruh pada pendidikan anak-anak kita. Maka itulah tadi, yang pertama, suami itu harus selalu banyak belajar. Kalau dikatakan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidik pertama buat anak-anaknya, ya. Ibu adalah pendidik pertama buat anak-anaknya. Maka saya pesankan pada Ibu Destiani, wah sudah ya dikatakan ibu ya besok, Ibu Destiani, jangan lepaskan bacaan abjad A sampai Z kepada orang lain kecuali kita yang mengajarkan kepada anak. Paling tidak A sampai Z kita yang mengajarkan kepada anak. Jangan lepaskan anak bisa membaca huruf hijaiyah dan atau bisa membaca Al-Quran kecuali kita yang mengajarkan. Karena apa? Itu amal jariyah buat kita. Jangan lepaskan kepada orang lain. Sampai kapanpun, sampai hari akhirat, huruf abjad, huruf hijaiyah itu akan dipakai oleh anak-anak kita. Maka rugi kalau kita lepaskan kepada orang lain. Udah kita panggilin guru, jangan. Jadi makanya seorang ibu sebagai pendidik pertama buat anak-anaknya harus belajar terus. Belajar sampai dengan dari buayan ilal lahdi, sampai dengan liang lahat. Harus terus belajar. Lah, bapak itu kepala sekolahnya. Artinya dia bukan melepaskan tanggung jawab pendidikan itu kepada istrinya. Kalau dia tidak mampu, kalau tidak punya kesempatan dalam mendidik anak-anaknya, maka itu tadi, senangkan istri, bahagiakan istri, limpahkan kasih sayang, jangan lukai hatinya, jangan bikin dia gundah, karena akan berpengaruh pada anak didik yang harusnya menjadi tanggung jawab seorang bapak. Dan kemudian di dalam Al-Quran disebutkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Ingat Mbak Destiani, Mas Kevin, kalian bertemukan sudah besar, sudah cantik, sudah berpendidikan. Kalian ini ada yang melahirkan, ada yang membesarkan dengan sepenuh jiwa raga, ada yang mendidik dan sebagainya. Yang baru saat ini baru mau melepas kalian gitu. Melepas pun bukan dengan tinggal lepas sana kawin, tetapi dengan rangkaian-rangkaian ini adalah wujud cinta daripada orang tua kita. Nanti juga tetap akan selalu didoakan. Maka Al-Quran mewajibkan kalian untuk berbakti kepada orang tua. Perempuan dan laki-laki sama harus berbakti kepada orang tua. Bedanya Mbak Destiani harus selalu mendapatkan izin dari suami untuk bisa menjenguk orang tua, untuk bisa memberi kepada orang tua. Maka suami yang baik, suami yang soleh akan mendukung istrinya untuk lebih berbakti kepada orang tuanya. Jadikan pernikahan ini sebuah kekuatan untuk lebih berbakti kepada orang tua. Mas Kevin, jangan sekali-kali melarang istri yang ingin berbakti kepada orang tua. Justru didukung, disupport. Seorang suami yang selalu mengingatkan istrinya untuk mendahulukan orang tuanya, maka malaikat akan terpesona terhadap suami seperti ini. Dia akan diliputi dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Karena apa? Merelakan istrinya mengurusi bapaknya, mengurusi orang tuanya. Suami seperti ini, malaikat pun akan terpesona kepadanya dengan kerelaan dan keikhlasannya. Dan ketika Mbak Destiani mendapatkan surga dari berbakti kepada orang tuanya, suaminya pun akan ikut serta. Pun sebaliknya Mbak Destiani, harus diingat kalau seorang laki-laki itu memiliki 4 wanita.
Yang pertama ibunya, yang kedua istrinya, yang ketiga saudara kandungnya yang belum bersuami, yang keempat adalah anaknya yang belum bersuami. Inilah tanggung jawab dari Mas Kevin untuk 4 istri. Kita harus bisa merasakan bahwa bukan kita sajalah yang menjadi tanggung jawab suami. Maka kita sebagai wanita soleha, dan wanita soleha adalah perhiasan bagi suami, itu harus terus mendorong suami kita untuk bisa berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang menjadi tanggung jawabnya, terutama ibunya. Pada suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini laki-laki yang datangnya. Ya Rasulullah, ibuku kan menumpang di rumahku. Laki-laki ini ingin menceritakan bahwa ibunya menumpang di rumahnya dan selalu bertengkar dengan istrinya. Nah, kemudian ya Rasulullah, ibuku kan menumpang di rumahku. Sontak Rasulullah bermuka merah. Apa yang kamu katakan? Iya Rasulullah, dengarkan dulu, ibuku kan menumpang di rumahku. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan tidak boleh, tidak memberi kesempatan laki-laki itu melanjutkan ceritanya. Rasulullah mengatakan, hai laki-laki, hai fulan, sesungguhnya kamu, hartamu, anak-anakmu milik ibumu. Ya, jadinya sangat tidak berhak seorang istri yang merasa orang tuanya menumpang di rumahnya. Jadi suami sampai kapanpun adalah milik ibunya. Itu yang harus kita pahami. Dan seseorang istri yang merelakan suaminya untuk selalu berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, maka suami akan mendapatkan jalan surga dari berbakti kepada orang tuanya, dan istrinya pun ikut serta nanti ke dalam surga. Inilah yang disebut keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Segala sesuatu dikembalikan kepada jalannya Allah. Kembali lagi bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka mulai saat ini bersepakatlah Mbak Destiani dengan Mas Calvin ini. Oh, wahai suamiku tercinta, mulai malam ini kita berniat untuk bisa masuk surga sekeluarga. Ini harus punya kesepakatan berdua. Harus punya kesepakatan, baru mulai pernikahan. Nanti setelah ijab kabul, kemudian berdoa, ya suamiku, sepakat bahwa rumah tangga ini akan menjadikan kita sekeluarga masuk surga. Artinya apa? Bahwa di dalam rumah tangga ini kita akan selalu berjalan menurut syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tur ayat 25 sampai 26, para penduduk surga itu yang berkumpul sekeluarga itu saling berhadapan dan orang-orang itu saling bertanya, ya. Nanti di surga di dalam surat At-Tur ayat 25-26 itu penduduk surga itu akan saling kepo. Akan saling nanya, kamu kok bisa sih sekeluarga masuk surga gitu. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka berhadapan-hadapan dan saling bertanya, bagaimana cara kamu masuk surga sekeluarga? Maka akan dijawab qalu inna kunna fi ahlina musyfihin. Sesungguhnya ketika aku di dunia, kami saling mengingatkan tentang azab api neraka. Ini sejalan dengan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita gak bisa masuk surga sendirian. Di dalam satu keluarga, ibu aja yang soleh gak bisa, suami aja yang soleh itu gak bisa. Harus masuk surga sekeluarga. Karena apa? Ketika seorang istri yang hanya soleh atau suami yang hanya yang soleh, maka nanti di akhirat akan tarik menarik. Seorang suami bisa menarik istrinya masuk ke neraka. Orang-orang tercinta ini yang dulunya saling mencintai di dunia, nanti di akhirat bisa saling tarik-menarik untuk memasukkan ke dalam neraka. Anak pun akan menarik orang tuanya masuk ke dalam neraka. Ini kalau kita hanya soleh sendirian. Kenapa?
Ketika seorang istri rajin pengajian, rajin bangun malam, rajin sholat sunat, rajin puasa, sementara suaminya bergadang, suaminya kongko-kongko di luar, membuang-buang waktu, membuang-buang waktu, jarang ibadah, maka ketika di akhirat dia akan berteriak kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan istriku masuk ke dalam surga. Waktu di dunia dia tidak pernah mengingatkan aku, nggak pernah bangunin sholat malam, nggak pernah mengingatkan aku sholat sunat. Dia puasa sendirian, dia pengajian sendirian, nggak pernah menceritakan tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu. Maka ya Allah, tolong istriku bersama aku di dalam neraka, dan itu dikabulkan oleh Allah. Demikian juga suaminya, saking cinta terhadap istrinya, dibiarkan istrinya pergi keluyuran malam-malam, dibiarkan istrinya bersama teman-temannya dugem, jarang sholat malam, jarang puasa, jarang pengajian, saking cintanya sebenarnya, ya. Sementara suaminya udah biar aku aja rajin pengajian, rajin ke masjid dan sebagainya. Semua ibadah-ibadah dilahap semua oleh suaminya. Nanti di akhirat istrinya pun akan protes. Ya Allah, jangan biarkan suamiku masuk ke dalam surga. Di dunia dia tidak pernah mendidik aku. Dengan uangnya dia membiarkan aku hidup dalam kesesatan. Maka biarkan dia masuk ke dalam neraka bersama-sama aku, dan itu diizinkan oleh Allah. Apalagi anak-anak, ya Allah, jangan biarkan kedua orang tuaku masuk surga, karena sesungguhnya dia tidak pernah mendidik aku. Dia biarkan aku berpacaran, dia biarkan aku minum narkoba dan sebagainya. Gak sama sekali dia tidak pernah mendidik aku untuk bisa mematuhi perintahmu, menjalankan perintahmu, dan meninggalkan nerakaku. Tolong ya Allah, kedua orang tuaku bawa bersamaku ke dalam neraka. Nah inilah makanya Mbak Destiari tidak ada pilihan lain kecuali dengan Mas Kelvin untuk bersepakat, Mas, kita harus masuk surga sekeluarga. Kita jadikan rumah ini surga yang nanti akan diganti dengan surga yang sebenarnya. Lalu bagaimana rumah yang akan menjadi surga? Ada 4 hal. Yang pertama, jadikan rumah sebagai tempat beribadah kepada Allah, yang di dalamnya hanya ada ibadah-ibadah. Bagaimana caranya menjadikan rumah untuk beribadah kepada Allah? Coba kalau seandainya lupa, bisa ditulis. Setiap kali masuk pintu rumah, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setiap kali makan apapun, membaca bismillah. Kalau mau keluar rumah, berdoa juga bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi apapun yang disunah-sunahkan oleh Rasulullah kita ikuti. Masuk kamar mandi, kaki kiri dulu, kemudian berdoa. Keluar dari kamar mandi, kaki kanan, kemudian berdoa. Semua sunah-sunah itu kita lakukan. Dan rumah yang seperti itu, setan akan berteriak, "Hei kawan, tidak ada tempat tinggal di rumah ini, dan tidak ada makanan yang bisa kita makan." Karena apa? Karena selalu menyebut nama Allah. Sebaliknya, kalau kita masuk tanpa berdoa, pergi tanpa berdoa, makan tanpa berdoa, rumah itu akan menjadi tempat setan. Makan kita bersama setan, tidur kita bersama setan, duduk kita bersama setan. Maka pantaslah kalau rumah itu terasa panas. Bertengkar terus suami istri, anak-anak melawan kepada orang tuanya. Kebun binatang, setiap kali pertengkaran itu terjadi. Bahkan ada anak yang narkoba, ada anak yang hamil duluan dan sebagainya. Karena apa? Setan bertempat tinggal di situ. Ini ya. Jadi jadikan rumah kita sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, jadikan rumah ini sebagai tempat majelis ilmu. Ya, majelis ilmu. Yang seperti ini kita lakukan, tolong dirutinkan. Setiap rumah harus punya majelis taklim, harus ngunduh. Kalau kita nggak punya majelis taklim, maka kita dapat giliran tuh kita harus senang. Alhamdulillah, nanti
hari Sabtu di tempat saya ya, nah, itu pengajian, muliakan tamu yang datang. Karena sesungguhnya setiap tamu yang datang membawa 10.000 malaikat. Bayangkan, setiap tamu yang datang ke rumah kita membawa 10.000 malaikat. Rasulullah pernah mengatakan, rumah yang indah adalah rumah yang besar, yang banyak orang datang. Dan rumah yang terburuk adalah rumah yang besar, yang tiada mau orang datang ke rumah. Nah, coba. Jadi bagaimana kita seperti rumah ini bisa los, bisa cukup buat pengajian, bikin rumah itu. Ini kita jadikan ruang tamu yang besar, lemari bisa digeser sehingga bisa tempat buat pengajian. Ini rumah yang menjadi tempat majelis ilmu. Kita harus ingat, ilmu itu kan nur, cahaya. Jadi setiap kali ada tempat untuk majelis taklim, untuk mencari ilmu, rumah ini akan bercahaya. Nah, cahaya-cahaya ini kita perlukan untuk kita ketika kita sudah di alam kubur dalam kegelapan, di mana tidak ada satu cahaya Allah pun yang menerangi kita, maka cahaya ilmu itu akan mengikuti kita, menjadikan kuburan kita bercahaya. Jadikan rumah ini menjadi majelis ilmu. Enggak harus majelis taklim. Antar kita suami dengan istri. Kumpulkan keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri, anak-anak kita, pembantu, atau kalau ada orang tua kita di situ, ada saudara kita di situ, kumpul bersama. Coba sekarang bagian adik ya. Adik, kamu pelajari hadis nomor 1. Kakak nomor 2, ibu nomor 3, besok gantian. Nah, si adik udah, hadis nomor 1 ini loh Pak, ini artinya ini. Sederhana kalau anak-anak juga gitu, suami juga kayak gitu. Pokoknya bagaimana membahas tentang ilmu gitu. Ada seseorang yang seorang bapak yang karena tugas dia harus meninggalkan rumahnya. Itu terjadi kegelisahan. Seorang bapak harus gelisah ketika keluar dari rumah berhari-hari. Dia cerita kepada temannya, saya gelisah, saya pengen cepat pulang. Kenapa? Saya bingung. Karena saya tidak pernah meninggalkan setiap hari, kecuali sudah membacakan 1 ayat Al-Quran, 1 buah hadis, dan 1 buah nasihat buat keluarga saya. Memiliki seorang bapak yang tidak pernah meninggalkan harinya, kecuali telah minimal 1 ayat Quran, 1 buah hadis, 1 buah nasihat buat anak-anaknya. Kalau 1 hari 1, maka sebulan sudah berapa ilmu yang bisa dibagikan kepada keluarganya. Dan rumah yang menjadi tempat ibadah atau tempat ilmu, kalau pagi-pagi harus terjadi keributan. Sebelum subuh, jadikan rumah itu seperti siang, sibuk. Ibunya bangunin anak-anaknya, walaupun anak-anaknya masih kecil, dimandiin, dipakein baju koko. Terus bapaknya juga sudah siap, yang laki-laki dibawa sama bapaknya ke masjid gitu. Subuh tuh harus terjadi keributan, bahwa semua harus sudah bangun, dan seorang bapak harus membawa anak laki-lakinya ke masjid, seorang ibu berjamaah di rumah dengan anak perempuannya atau sama-sama ke masjid. Jangan lupa bawain anak itu uang saku. Nah, jangan lupa ya, sedekah nanti di masjid. Ya. Jadi rumah yang seperti ini, yang selalu mengagungkan nama Allah, di sini sebut Allah akan menurunkan rahmatnya di dalam rumah itu. Allah akan menjaga keluarganya daripada godaan-godaan setan yang sangat terkutuk. Akan anak-anak yang seperti ini, yang terdidik seperti ini, akan bingung. Pak, korupsi itu apa sih artinya? Gak tahu dia. Gak pernah ingat, gak pernah kenal dengan apa yang namanya korupsi. Narkoba itu apa sih Pak? Bayangkan kalau semua ibu yang ada di sini aja melakukan seperti ini, menjaga anaknya, ku anfusakum wa ahlikum nar, maka enggak lama lagi Indonesia akan terbebas daripada kemaksiatan. Bingung orang, narkobanya enggak laku gitu. Nah, terus kemudian apalagi?
Tadi setelah kita bikin majelis taklim, anak-anak disuruh store hafalannya. Setiap kali anak itu mau minta sesuatu, anak-anak itu disuruh store hafalannya. Coba surat An-Nazi'at gitu. Coba surat Al-Ikhlas gitu. Sebelum anak-anak itu minta sesuatu, kenapa sih Mak? Kok harus pakai ngaji dulu kalau minta sesuatu? Lah yang mau ngasih rezeki itu siapa? Kamu harus tersambung terus sama Allah. Allah yang ngasih rezeki, maka senangkan Allah dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah nanti ada rezekinya. Nah kayak gitu. Jadi bagaimana ilmu-ilmu agama selalu diterapkan di dalam rumah yang akan menjadi surga. Ya, yang pertama tadi, jadikan rumah sebagai tempat beribadah. Yang kedua, jadikan rumah sebagai majelis ilmu. Yang ketiga, jadikan rumah sebagai pengingat dari azab api neraka. Ayo mulai sekarang anak-anakku ya, kita akan sepakat masuk surga. Kalian kalau dibangunin jangan marah ya. Kita kan mau masuk surga sama-sama. Jadi kalau bangunin anak subuh, kalau sudah sepakat gampang ibu. Ayah subuh, males ngantuk mah. Kamu mau ikut masuk surga apa mau ditinggal di neraka? Nah, gitu. Pasti aku mau masuk surga gitu. Jadi kalau mau tidur tuh diingatkan, nanti bang, ibu bangunin subuh ya, kita mau masuk surga bareng-bareng. Iya mak, pasti gitu. Jangan tiba-tiba bangun. Ini anak malas dan semuanya. Oh tambah nggak mau dengar, malah ditutup kupingnya dengan bantal. Tetapi kalau sudah terjadi kesepakatan di dalam keluarga, yuk kita masuk surga sama-sama, harus mau diingatkan. Kita pun harus mau diingatkan oleh anak kita, saling mengingatkan dari perihnya azab neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat, membiasakan sedekah. Membiasakan sedekah. Dari kecil jangan diajarin anak itu pelit. Jadi kalau kita bawa bekal buat anak, maka kita bilang sama anak, lebihkan bekalnya. Nah ini buat kamu, ini bagi buat temanmu. Biasakan kayak gitu. Ini kalau ke masjid, ini buat infak ya nak. Nah itu sedekah anak itu akan menjadi naungan buat dia. Yang tadinya mau celaka, mau tabrakan, dilindungi oleh Allah. Yang tadinya ada yang mau nakalin, dilindungi oleh Allah. Yang tadi ada yang mau menggoda untuk bermaksiat, untuk ke jalan yang sesat dan sebagainya, dilindungi oleh Allah. Sedekah itu akan menjadi pelindung bagi anak, baik di dunia maupun di akhirat, di mana tidak ada lagi naungan kecuali orang berlindung dengan sedekahnya. Sama sekali jangan mengajari anak pelit. Kalau memang tidak ada yang untuk ditabung, nggak usah nabung, tetapi sedekah wajib sedekah itu tadi untuk menjadi pelindung bagi anak-anak. Kita udah tahu kan surat Al-Mu'minun ayat 10, di mana penyesalan orang-orang yang mau meninggal hanya karena kurangnya sedekah. Maka kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita untuk selalu bersedekah. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita sama-sama mendoakan Mbak Destiani dan Mas Calvin, juga keluarga Bapak Haryo Budiawan untuk di tanggal 22 nanti selalu diberi kelancaran. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, kita tenengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul memohon, memanjatkan doa, dan hanya Allah lah yang maha pengabul atas segala apa yang kita mintakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbal lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa jami sultanik. Segala puji bagi Allah, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Wahai Tuhanku, bagimu segala puji bagi kemuliaan wajah-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Ya Allah, kami yang berkumpul di sini tersungkur hina di hadapan-Mu.
memohon belas kasih-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami sekecil dan sebesar apapun itu. Engkau yang mengetahui seluruh aib-aib kami. Engkau yang mengetahui isi hati kami yang kami sembunyikan dan kami nyatakan. Ya Allah, ampunilah segala kemaksiatan kami, keingkaran, kelalaian ibadah kami. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ampunilah dosa-dosa kami terhadap orang tua kami, yang sedikit pun belum mampu kami membalas semua kebaikannya. Bahkan seringkali membuat hatinya terluka dan menumpahkan air mata. Ya Allah, tempatkanlah kedua orang tua kami yang telah tiada di tempat terbaik di sisi-Mu, di dalam surga Firdaus-Mu. Dan berilah kesempatan kami berbakti kepada orang tua kami yang masih ada. Sehatkanlah mereka, tambahkanlah iman dan takwanya. Jangan Engkau ambil dalam keadaan kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti menyayangiku di waktu kecil. Ampunilah dosa kami terhadap pasangan hidup kami. Belum bisa menunjukkan bakti kami sebagai istri yang soleha. Seringkali tidak syukuran menyakiti hatinya. Ya Allah, lindungilah suami kami dimanapun berada. Tunjukilah jalan yang lurus. Jadikanlah dia imam yang membimbing kami ke jalan surga-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa suami kami yang telah tiada. Tempatkanlah di dalam surga terindah di sisi-Mu. Ampunilah dosa kami terhadap anak-anak kami. Ampunilah ketidaksempurnaan kami menjadi orang tuanya, kefakiran ilmu kami dalam mendidiknya. Ya Allah, ya Rabbi, tolonglah ya Allah, jadikanlah istighfar kami yang berhak Engkau terima untuk menjadikan kedua orang tua kami ke dalam surga. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami kepada siapapun yang pernah tersakiti oleh kami. Balaslah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami dengan balasan-Mu yang sempurna. Ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kami. Ya Allah, besok di tanggal 22 Oktober bahwa kami akan melepas anak kami, Mbak Destiani dan Mas Calvin, ke jenjang yang lebih lagi atas izin-Mu, yang akan menjadi suami istri dan menempuh hidup baru. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh hanya kepada Engkau-lah kami meminta. Tolonglah ya Allah kedua anak kami ini selalu dalam bimbingan-Mu, dalam lindungi-Mu. Limpahilah keberkahan, rahmat, hidayah, kasih sayang serta rezekinya. Jadikan rumah tangganya seindah rumah tangga Rasulullah SAW. Jadikanlah mereka keduanya imam bagi orang-orang yang bertakwa. Titipkanlah bagi mereka anak-anak yang soleh dan soleha, yang menjadi penyambung amal ketika mereka telah tiada. Berikanlah sakinah, mawadah, warahmah di dalam hatinya. Jadikanlah rumah tangganya rumah surga ya Allah. Jadikanlah mereka berkumpul kelak di dalam surga. Jadikanlah anak-anak kami, Mbak Destiani dan Mas Calvin, lebih mencintai kedua orang tuanya, lebih berbakti kepada orang tuanya setelah pernikahannya ya Allah.
Mereka menjadikan saling melindungi, menyayangi, dan saling mengingatkan akan azab api neraka. Ya Allah, tiada yang kami inginkan kecuali keluarganya, ya Allah. Keluarganya yang selalu dilindungi dalam rahmat-Mu, ya Allah, ya Rabbi. Tolonglah ya Allah, lancarkanlah segala proses pernikahannya, ya Allah, yang hadir mendapatkan keberkahan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah semua yang hadir di sini, ya Allah. Ampunilah semua yang akan datang nanti, ya Allah. Sesungguhnya hanya kepadamu lah kami memohon dan meminta pertolongan. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala kekurangan kami. Apabila ada yang tiada baik, sesungguhnya itulah dari kami. Apabila ada yang baik, sesungguhnya hanyalah karena pertolongan-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami adalah manusia yang sangat lemah, yang tiada mampu melakukan apapun kecuali pertolongan-Mu, ya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama bainakuma bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama bainakuma bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama bainakuma bil khair. Ya Allah, kumpulkanlah mereka di dalam keridhaan-Mu. Berilah mereka kekuatan menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, warahmah. Jadikan mereka pemimpin bagi anak-anak yang beriman dan bertakwa. Lindungilah mereka, luruskanlah mereka, jadikanlah mereka lebih berbakti kepada orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya. Baik.